Mas Habib, jadi siap makan nasi goreng atau siap berkuda di Hambalang ini? Kasih dong saya bocoran. Ya, dimanapun menurut saya nggak ada masalah ya, Ya. Pak Prabowo, apakah beliau datang ke Teguh Umar atau di tempat lain, menurut saya nggak ada masalah. Kita tinggal tunggu waktu saja, Cak. Feeling saya sih kedua belah pihak tuh sangat serius ingin bertemu. Oke. Tapi memang bisa dipastikan nggak sih bahwa sebelum pelantikan? Saya tidak dalam kapasitas ya menyampaikan kapannya itu, Cak. Baik. Cuma dalam konteks semangatnya seperti disampaikan berkali-kali oleh kami, oleh teman-teman PD Perjuangan, itu semangatnya pastilah sangat ingin bertemu. Oke, Mas Eno, benar katanya sudah disiapkan nasi goreng nih di Teguh Umar. Seperti itu kah? Ya, Bu Mega itu kan sosok pemimpin yang sangat kontemplatif, Mbak. Artinya semua hal sebelum dilakukan, mengambil keputusan, itu sebagai politisi dan negarawan yang sudah melampaui banyak zaman, itu mempersiapkan segala sesuatunya secara komprehensif. Baik secara pemikiran, baik secara apa yang akan dibicarakan, cerita dari pengalaman politik beliau, termasuk kemudian segala sesuatu yang harus disiapkan secara teknis. Jadi kalau dulu terakhir bertemu di Teguh Umar dengan Pak Prabowo nasi goreng, ya bisa saja ini menunya juga nasi goreng atau lebih variatif nanti apa lagi. Karena Bu Mega ini secara sosok juga sangat terbuka pada saat berbicara dan bertemu dengan banyak pihak, itu bisa bercerita panjang lebar tentang berbagai macam hal. Tentu harus semua unsur teknisnya juga akan dipersiapkan dengan matang. Karena itu, karena beliau sosok pemimpin yang kontemplatif, maka pada saat beliau mengerti betapa strategisnya misalnya pertemuan dengan tokoh-tokoh lain, maka persiapannya juga harus sangat panjang. Termasuk dalam konteks bertemu Pak Prabowo, yang mana kita tahu bahwa secara kacamata publik kita bisa melihat bahwa ya di Pilpres kemarin kita memang berada di posisi politik yang berbeda. Maka dalam rangka menjaga substansi agar pertemuan ini tidak sekedar pertemuan saja, lalu gunanya apa? Maka ini semua aspek dibahas agar kemudian pertemuan ini juga akan mendapatkan memberikan suatu manfaat bagi bangsa dan negara, bagi bagaimana pengelolaan pemerintahan ke depan, bagaimana pembangunan bangsa ini bisa sesuai dengan relnya, apalagi kan banyak hal yang terjadi dinamika politik kita akhir-akhir ini. Misalnya pencabutan TAP MPR tentang Bung Karno, maka konsekuensinya artinya ajaran Bung Karno, bagaimana pemikiran-pemikiran beliau pada masa berjuang, pada masa menjadi presiden, itu menjadi legitimate untuk kemudian dilakukan suatu pendidikan nation and character building kepada semua anak bangsa di seluruh tingkatan. Ajaran Bung Karno bahkan bisa masuk ke kurikulum. Nah, hal-hal semacam ini secara dimensi politik juga penting untuk dibicarakan. Bagaimana instrumentasi teknisnya, bagaimana dalam ranah regulasi, itu tentu harus berbicara dengan pemerintahan ke depan, termasuk yang sangat strategis dengan Presiden terpilih Pak Prabowo. Nah, dalam konteks itu itulah yang saya sebutkan, pertemuan ini memberikan sinyal akan adanya harapan-harapan baru. Nah, harapan baru inilah nanti yang harus ditemani dengan kudapan dan makanan yang sesuai, yang enak, yang membuat nyaman pembicaraan, dan yang punya nilai filosofi yang sesuai dengan cerminan pertemuan tersebut. Itu Mbak Caca. Mas Agung, terakhir di sini, nggak ada yang pasti di dunia ini ya, ini bisa plan A, bisa plan B. Bagaimana jika pertemuan terjadi dan kemudian tidak mengarah pada koalisi ataupun juga berkoalisi? Dan bagaimana jika juga bahwa tidak ada pertemuan Ya, sampai saya dengan kira pelantikan? kalau misalkan skema itu yang mengemuka, PDIP berarti menjalankan rekomendasi Rakernas kelimanya. Kan itu ada 17 poin tuh. Saya teringat ada poin kedua, sederhananya menjaga check and balances. Yang poin pertama itu kalau nggak salah, dia mengkritik abis pileg yang brutal dalam tanda petik. Nah, poin kedua itu yang ingin saya soroti bahwa publik mengharapkan sebenarnya PDIP menjaga marwah ya demokrasi kita dengan berada di luar pemerintahan sebagaimana rekomendasi Rakernas kelima poin kedua itu. Karena apa? Karena kalau bukan PDIP sekarang yang tersisa di luar, siapa lagi kita bisa berharap? Walaupun fungsi check and balances itu peranan dari parlemen, DPR gitu. Tapi yang jelas posisinya secara praksis hari ini tinggal PDIP. Jadi kalau misalkan pertemuan nggak jadi, PDIP memilih di luar, saya kira itu harapan publik dan tidak ada salahnya juga. Seperti itu. Artinya ketika dari awal kita membahas romantisme relasi yang positif antara PDIP, Gerindra,
antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, saya kira itu satu hal, tapi ada hal yang lain dan ini bagian dari faksionalisme yang ada juga di PDIP di internal, ada yang pro, ada yang kontra, sampai pada satu titik Ibu Mega memutuskan maka semuanya harus patuh, tunduk, taat menjalankan itu. Tapi sebelum itu diputuskan, sebelum Ibu Megawati ketemu, maka semua hal bisa terjadi. Jadi saya kira kita harus legowo apapun itu, tapi yang jelas harapan publik harus ada yang berperan menjaga keseimbangan pemerintahan, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Agung, Mas Habib dan juga Mas Seno. Kita tunggulah nanti apakah kita disuguhkan pertemuan nasi goreng ataukah juga mencoba kopi di Hambalang. Pemirsa tidak ada yang tahu, kita tunggu saja.